Didi Supriyanto sebagai Ketua Perludem, ya, sebagai pendiri ketua, penasehat, pembina Perludem, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilu ya. Jadwal pemilu. Format pemilu. Format pemilu tepat. Format pemilu. Dan ternyata menang. Mengakibatkan pemilu minggu-minggu ini di DPR semua ribut ngomongin sistem pemilu yang berubah gara-gara dia. Dan itu hanya kita minta dia menjelaskan. Nah, itu hanya membuktikan satu hal. Apa? Tidak ada lagi ahli yang lebih ahli soal pemilu kecuali Didi Supriyanto, sahabat kita, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Kalau Pak Presiden tidak keberatan, patut kita berikan ucapan selamat kepada sahabat kami ini, sahabat Pak Presiden juga, Bapak Didi Supriyanto, yang sudah berhasil membuat kacau balau urusan pemilu. Kacau balau dalam tanda dalam pengertian yang positif. Didi Supriyanto sebagai Ketua Perludem, ya, sebagai pendiri ketua, penasehat, pembina Perludem, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilu ya. Jadwal pemilu. Format pemilu tepat. Format pemilu. Dan ternyata menang. Mengakibatkan pemilu minggu-minggu ini di DPR semua ribut ngomongin sistem pemilu yang berubah gara-gara dia. Dan itu hanya kita minta dia menjelaskan. Nah, itu hanya membuktikan satu hal. Apa? Tidak ada lagi ahli yang lebih ahli soal pemilu kecuali Didi Supriyanto, sahabat kita, Ji. Abis ini makan siang. Begawan pemilu. Abis ini masih muda pegawan. Abis ini dia wajib raktir dong ya kan, kita makan-makan. Jadi dia harus menjelaskan kenapa dia mengajukan gugatan, lalu apa konsekuensi dari keputusan ini? Dan apa untungnya bagi bangsa dan negara? Silakan di tempat dan apa? Ya, biar saya luruskan dulu. Saya itu sudah 10 tahun terakhir statusnya pembina Perludem, ketua pembina Perludem. Nah, yang gugat terakhir ini itu pengurus Perludem. Ketua pengurusnya yang biasa biar keren disebut direktur eksekutif, itu namanya Agustia Ninis lah. Ya, Ninis ya. Ninis itu kan pengganti lu gitu ya. Pengganti Titi. Oh, ganti Titi dia. Titi Anggreni. Nah, Titi Anggreni pengganti saya. Itu. Pada dasarnya semua pengganti lu ya. Jadi ketua Perludem siapa? Penggantinya. Yang perlu saya sampaikan biar nggak ini. Nggak keliru. Persoalan format pemilu itu. Gini, format pemilu itu apa sih? Format pemilu itu menggabungkan berbagai macam jenis pemilu ke satu hari H pemilu. Kan kalau di pemilu, di sistem parlementer itu kan cuma ada satu pemilu anggota parlemen. Atau kalau di Jerentega parlemen lokal gitu kan, ada dua jenis lah gitu. Tapi kalau presiden kan ada dua, pemilu presiden, pemilu legislatif. Kalau kita urutkan nasional, provinsi dan kabupaten kan berarti masing-masing dua, paling nggak ada 6. Kalau kita ada 7, ada DPD-nya kan. Nah, bagaimana mengatur itu pemilu-pemilu dalam satu hari H pemilihan itu kita biasa menyebut sebagai format pemilu. Format pemilunya kayak apa sih gitu. Nah, selama ini kan format pemilunya karena awalnya pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada. Kemudian setelah mulai tahun 2019 pemilu presiden legislatif jadi satu, terus ada pilkada serentak jadi cuma 2 aja. Nah, kami ini di Perludem atas dukungan banyak profesor ya, Prof. Ramlan, Prof. Samsudin Haris, juga prof-prof yang lain termasuk para provokator. Itu mempersoalkan format pemilu kita ini sejak pasca pemilu 2004. Kenapa sih kita persoalkan format pemilu 2004? Format pemilu 2004 kan presiden legislatif. Sebetulnya yang kita persoalkan itu legislatifnya. Kenapa legislatif? Karena itu kan ada 4 pemilihan. Masing-masing
DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dalam satu hari H. Sehingga pemilih bingung. Kenapa bingung? Karena begitu banyak calon. Kalau kita hitung itu minimal itu 150 calon untuk legislatif ini. Maksimal bisa sampai 350 calon. Jadi satu pemilih. Kita memilih di antara 300. Iya, untuk memilih 4 ya, DPD, DPR provinsi, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, itu minimal ada 150 calon, maksimal bisa 350 calon. Makanya pemilih bingung. Buktinya apa? Buktinya suara sah DPR itu naik dari pemilu 99 3,5% menjadi 10,4%. Dan itu angkanya selalu seperti itu. Artinya apa? Artinya banyak pemilih yang bingung, banyak pemilih yang suaranya nggak sah. Bayangkan 10% itu yang naik itu suara nggak sah. Suara nggak sah. Suara nggak sahnya. Suara nggak sah itu sama dengan suaranya PKB, sama dengan suaranya Demokrat tambah PAN misalnya, atau sama dengan seluruh suara di Malaysia. Jumlah yang suara tidak sah kita itu. Karena saking banyaknya gitu kan. Nah, itu makanya itu sejak 2004 kita persoalkan gitu. Nah, itu terus akhirnya malah digabung sama presiden kan, lebih parah lagi. Gitu. 4 aja ribut, tambah presiden lebih parah lagi. Dan yang mengusulkan penggabungan itu bukan Perludem. Bukan Perludem, tapi Effendi Ghazali waktu itu yang gugat. Tapi saya sebagai ahli. Tapi sebetulnya gugatan Effendi Ghazali itu adalah jalan untuk yang sampai sekarang ini. Jadi ke Effendi Ghazali kan gugat, kenapa pemilu presiden dipisah dari pemilu legislatif. Waktu itu saya diminta jadi ahli, saya menolak sebetulnya sama si Effendi. Gak bisa pemilu legislatif aja rusak kayak gini, kok mau gabung sama presiden. Tapi akhirnya dia merayu Mas Didik, dia panggil saya Mas Didik itu, Mas gitu. bisa. Tumben nih dirayu pria, bisa laki-laki yang rayu. Ini langkah awal untuk menuju pemilu nasional, pemilu daerah. Saya pikir-pikir betul sih gitu, karena kalau nggak kita gugat macet gitu. Makanya digugat, begitu itu digugat, disahkan, diterima oleh MK dan DPR pemerintah menindaklanjuti dalam bentuk undang-undang nomor 7 tahun 2017 dipraktekkan di 2019. Lu aktor intelektualnya di situ. Ya, setelah 2019, betul. Setelah 2019 terjadi kekacauan, Perludem gugat. Baru lu sadar lagi, salah nih gua. Perludem gugat, KPPS, sejumlah KPPS kan waktu itu ada yang meninggal 1.500. Banyak sekali yang meninggal. Menggugat, tapi sama MK ditolak. Cuman MK bilang, jadi yang apa, format yang konstitusional itu tidak hanya Pilpres dan Pileg jadikan satu, tapi juga ada alternatif lain. Alternatif lain misalnya digabung dengan Pilkada, digabung dengan ini. Yang penting pemilu nasional, DPR, DPD, Presiden nggak boleh dipisah. Yang lain, pemilu yang lain, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, bupati, gubernur, terserah mau diapakan. Yang pokok pemilu DPR, DPD, Presiden atau pemilu nasional nggak boleh dipisah. Itu prinsipnya putusan nomor 55. Nah, terus masuklah di 2024. Kekacauan kan nggak terhindarkan. Terulang lagi. Bedanya kalau dulu yang mati itu 1.500, kemarin itu 600-an. Petugas CPS. Berkurang yang mati, berkurang. Nah, pemilihnya angka nggak sah juga tetap di atas 10%. Gitu. Nah, itu yang kemudian kan di putusan nomor 55 tahun 2019 itu MK kan ngasih alternatif, 6 alternatif tadi kan. Yang penting pokoknya DPR, DPD, Presiden nggak diubah. Dan dia yakin di putusan MK itu bahwa KPU mampu menyelesaikan masalah-masalah teknis memilih tadi yang membuat ribet, terus petugas yang mati gitu. Dan itu nggak terbukti di 2024. Makanya kita gugat lagi. Dan kemudian itu
2024 apa 2014? 2000 kan 2024. 2024 kan yang pemilu serentak presiden legislatif kan 2024. Ya, 2024 benar, 2024. Kita gugat lagi dan di luar dugaan kita semua, kami penggugat dimenangkan, sehingga terjadi keributan. Kan kita minta agar pemilu formatnya jadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional ini kan sudah baku nih, nggak boleh diotak-atik menurut putusan sebelumnya. Tinggal mengeluarkan DPRD-nya, digabungkan dengan pilkada, jadi pemilu daerah. Yeah. Nah, pertanyaannya, kenapa partai-partai menolak ini? Jawabannya sederhana aja. Partai itu nggak mikirin republik, nggak mikir masa depan republik, nggak mikirin masa depan demokrasi, nggak mikirin rakyat memilih bingung, nggak mikirin petugas mati, nggak pikirin itu, nggak dipikirin itu. Yang dipikirin adalah bagaimana kondisi nyaman selama ini itu nggak nyaman bagi partai itu. Politik. Partai politik nyaman sekali dengan pemilu legislatif itu. Kenapa? Dia hanya dikoreksi, sudah berapa menit? 10. Dia hanya dikoreksi oleh pemilih kan 5 tahun sekali. Pemilu legislatif kan 5 tahun sekali. DPRD provinsi, DPRD kabupaten kan 5 tahun sekali di pemilu legislatif. Dia nyaman situasi itu. Jadi dia sama sekali nggak mikirin rakyat nih partai-partai. Nggak mikirin rakyat. Dia nggak mikirin petugas mati, nggak mikirin. Yang dipikirin dirinya Dia sendiri. dipikirin bahwa saya nyaman dengan kondisi ini. Nah, Penting nih, Ji. terus dia nggak mau dikontrol oleh pemilih. Si partai-partai ini. Partai-partai ini, kalau pemilunya 2 kali, misalnya tahun pertama pemilu nasional, tahun kedua kosong, tahun ketiga pemilu daerah, kinerja hasil pemilu nasional ini bisa menjadi alat preferensi pemilih untuk menghukum pada saat pemilu daerah. Saya selalu pakai ilustrasi ini. Demokrat itu tahun 2004 menang di Jogja. Kemudian ada pemilu 2009. Menjelang 2009 itu kan ada Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Presiden SBY dengan Partai Demokrat menolak, bertentangan lah dengan kehendak rakyat Jogja gitu. Kalau misalnya tahun 2011 misalnya itu ada pemilu di sana, habis itu Demokrat. Selesai. Kasarannya kan seperti itu. Jadi rakyat punya ruang negosiasi dan ini yang ditolak oleh rakyat Jogja itu solid sekali, Ji. Itu yang ditolak oleh ini. Yang ketiga kan soal tandem itu. Tapi tandem ini kan sebetulnya yang jadi korban DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, karena mereka merasa diperas oleh calon DPRD pusat gitu. Jadi pemilu nasional, pemilu lokal ini secara politik mendapat dukungan dari daerah gitu. Nah, partai gak mau ya karena itu tadi. Dia sudah nyaman karena di pemilunya 5 tahun sekali, dia nggak mau dikontrol dan model tandemnya selama ini bebas. Semau dia lah jadinya. Bahwa kemudian partai-partai ini melakukan putusan ini bla bla itu bullshit itu. Intinya itu tadi. Jadi partai itu nggak mikirin masa depan republik, nggak mikirin masa depan demokrasi, nggak mikirin pemerintahan yang baik kayak apa, yang dia pikir adalah kepentingannya sendiri. Nah, yang saya maksud pemerintahan baik itu begini. Pemilu nasional, karena DPR, presiden, dan dijadikan satu, itu kan kecenderungannya presiden terpilih itu selalu akan diikuti oleh kemenangan partai-partai yang mendukung presiden. Namanya teori kotel efek. Gitu. Kalau saya memilih pasangan nomor 1, maka partai politik yang mendukung pasangan nomor 1 itu pasti memperoleh mayoritas. Kalau pasangan nomor 1 menang. Demikian juga di daerah. Dengan demikian apa yang disebut dengan divided government. Presiden, Partai Demokrat, koalisinya kalah seperti tahun 2004 dan 2014 Jokowi, yang selama setahun nggak jadi apa-apa karena DPR-nya nggak lebih besar daripada partainya ini, itu nggak terjadi. Demikian juga di daerah. Itu satu. Yang kedua, kecenderungan kalau pemilu nasional, pemilu daerah itu kita lakukan, koalisi ini akan bertahan di level daerah. Pasangannya Pak Prabowo itu nanti kalau ada pemilu daerah, dia akan sama. Karena itu dia akan melihat
rakyat kan akan melihat bagus enggak kinerjanya. Kalau nggak bagus dia terpaksa harus baik. Nah kalau dia baik atau paling nggak normal saja, standar saja, ini akan menang juga di daerah. Sehingga nyambung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Problem kita kan sekarang ini. Jadi pemerintah nasional nggak sama dengan pemerintah daerah. Nah itu nggak dipikirin oleh partai politik. Dia nggak mikirin, pokoknya nanti kalau ada anggota DPR terpilih, bupati terpilih, udah pemerintah itu jalan aja. Dan itu cara berpikir partai, karena partai hanya mikirin kepentingannya sendiri. Saya nyaman. Dan nyaman. Dan bahwa kemudian ini bertentangan dengan undang-undang, enggak lah. Yang berhak menafsir konstitusi itu MK. Itu firm di undang-undang dasar. Lah sekarang kok tafsirannya dianggap inkonstitusional enggak? Ya omong kosong lah gitu. Lagi pula pada waktu MK ngomong soal fufu-fafa, soal umur itu, kan jelas-jelas bertentangan dengan itu, tapi dia nggak apa-apa. Partai-partai diam aja. Diam aja. Manut wae. Manut wae. Jadi omong kosong lah itu pemerintah partai politik itu ngomongin masa depan republik, ngomongin partai yang baik, sistem pemerintahan yang baik kayak apa, ngomongin bagaimana memilih hak pilihnya jadi mudah sehingga kedaulatan rakyat itu benar-benar ini benar-benar bisa terwujud, itu omong kosong. Ini yang mengucapkan ahlinya. Iya, gua nggak bisa bantah. Nggak bisa bantah. Lu dia jangan bantah. Dan ini 9 SKS sudah jadi. Cuman betul mungkin nggak jadi topik sekarang. Yang gua masih kepengen tahu dari ini menyelesaikan nggak pemilu yang efisien? Menyelesaikan sekali kalau soal efisien. Itu penting kan? Efisien dalam arti ekonomi ya? Iya. Hitung-hitungan anggaran negara ya? Kan gobloknya MK yang dulu, sorry harus saya katakan. Ini baru nih. Dia kan menggabungkan pilpres. Maksud dia paman. Pilpres sama pileg. Dia bilang itu akan efisien. Karena apa? Karena pemilu yang tadinya terpisah, 4 kota kan legislatif dijadikan satu. Efisien dong. Gitu. Yang dia agak pikirkan, ketika itu digabung, waktu untuk memilih di TPS itu bertambah. Jadi kalau dulu legislatif saja itu kan satu TPS 500. Agar itu selesai jam 1. Tapi kalau ada pilpres itu kalau tetap 500 itu bisa jam 2, jam 3 selesainya. Agar bisa selesai jam 1, maka TPS-nya harus diperbanyak. TPS-nya kan nambah sepertiganya dari TPS yang ada. Dan kita tahu, yang mungkin MK nggak ngerti waktu itu, MK yang dulu ya. Nah, tapi kan itu yang mengusulkan kan Effendi. Si Effendi Ghazali tadi. Ya, yang Effendi yang nggak ngerti. Saya jadi ahlinya. Ya, itu. Saya jadi dia dibujuk. Orang boleh salah, kemudian dipanggil Mas. Saya waktu memberi dia sudah memperbaiki kesalahannya, Ji. Itu yang penting. Saya keterangan ahli yang saya sampaikan itu tidak presiden legislatif, tapi tetap aja nasional lokal. Jadi meskipun si Effendi Ghazali minta itu digabung, keterangan ahli saya nggak menyatakan itu. Paling baik ya nasional lokal. Tapi Effendi yang waktu itu meyakinkan saya, Mas Didi arahnya ke sana, tapi harus kita satukan ini dulu. Ada macam-macam lah. Dia nggak paham lah soal pemilu sebenarnya. Balik itu tadi. Kalau TPS-nya tambah, itu otomatis jadi berlipat anggaran ini. Karena apa? TPS tambah, petugas TPS tambah. Padahal 65% biaya pemilu itu untuk bayar honor petugas. Iya benar. Jadi ketika MK bilang itu efisien, udah saya bodoh itu nggak ngerti pemilu. Itu nggak mau nanya sama kita soalnya. Waktu saya ahli saya nggak ditanya soal itu gitu. Tapi saya jelasin juga. Gue bilang juga apa? Lu bilang apa? Belum bilang apa-apa. Emang lu katanya apa? Kagak. Yang MK yang kedua, yang Undang-Undang Nomor 5 itu kan dia menolak putusan gugatan kita. Dia bilang, oke, itu masalah teknis sehingga bisa diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Soal tadi loh yang pemilih petugas mati dan lain-lain gitu. Saya bilang waktu itu, nanti kalau petugas pemilu banyak lagi yang mati, itu tanggung jawab MK loh. Saya bilang ke teman-teman, cuma nggak ditulis sama itu tanggung jawab MK. Dan benar,
Pada waktu itu. 2024 tuh yang mati 600-an orang. Iya, iya. Cuman nggak dipublikasi karena KPU kan paham kan urusan kayak gitu kalau dimunculin bisa jadi masalah gitu. Gitu. Tapi kita tahu yang mati sekitar itu. Kesimpulannya, lu menganggap bahwa pemilu yang sekarang kalau ini semua dilaksanakan, format pemilu yang sekarang yang baru ini, yang kalau lebih ini kemudian benar, lebih memungkinkan rakyat mengontrol DPR, lebih memungkinkan rakyat tidak pusing oleh terlalu banyak pilihan dan tetap lebih efisien. Efisien karena kan di DPRD dan kepala daerahnya jadikan satu. Ya. Dan secara politik serta kepentingan bangsa dan negara, apakah itu menjadi lebih baik? Lebih baik. Karena istilahnya gini, pemilu serentak legislatif eksekutif itu bisa menghasilkan pemerintahan kongruen tadi. Ya. Pemerintahan kongruen adalah pemerintahan di mana presiden terpilih mendapat dukungan mayoritas parlemen. Jadi boleh juga konsekuensinya kalau dari pusat sama ini akan lebih kongruen juga. Gitu. Sejalan kan kalau presidennya tidak sejalan dengan para gubernur, itu kan membuat pemerintahan secara betul kayak kejadiannya presidennya Jokowi, gubernurnya Anies Baswedan kan sering jaga sembung. Gitu. Dengan sistem ini ada kecenderungan itu lebih kecil kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi bisa kita kasih judul yang ini adalah untung ada Didi. Pemilu jadi lebih baik. Baik ada Didi. Iya. Baik ada Didi. Panjangan itu kepada. Ya ini 9 SKI sudah Pak Presiden, demikianlah dan sesuai dengan judulnya untung ada Didi Pak Presiden, dan jangan lupa kalau ada lowongan di komisaris mana Dik? Ya ini bercanda saja Pak Presiden. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap ya.